Tidak puas dengan hasil mancing, kali ini saya diajak Mail untuk menangkap ikan dengan cara lain. Nih, hari ini saya mau diajakin nembak nih sama Bang Mail. Jadi sekarang nembak udah dipakai masyarakat lokal buat cari ikan juga. Jadi saya mau tahu nih kayak gimana. Hal ini sangat jarang saya lakukan. Selain sulit, resiko terbawa arus laut sangat mungkin terjadi dan bisa berakibat fatal. Jadi buat yang nggak punya nyali dan hanya ingin coba-coba, sebaiknya jangan ya. Tapi jika memang ingin mencoba, sebaiknya dilakukan dengan benar dan yang pastinya adanya pendamping yang sudah sangat ahli untuk melakukan hal ini. Ingat bro, jangan main-main dengan alam. Teknik ini sebenarnya baik dilakukan. Selain hanya mengambil secukupnya, kita juga dapat memilih ikan apa yang akan kita ambil. Kejernihan air laut sangat mempengaruhi teknik yang satu ini. Selain itu, arus dan ketahanan dalam menahan nafas juga sangat mempengaruhi hasil yang didapat. Sepertinya cuaca yang kurang baik membuat air sedikit keruh, sehingga jarak pandang pun tidak terlalu bagus. Kira-kira Mail berhasil mendapatkan ikan nggak ya? Udah selesai nih nembaknya. Ternyata arusnya lumayan kenceng banget tadi Bang ya. Iya. Arusnya lumayan kenceng, terus keruh juga. Dan itu ternyata bukan spotnya yang biasa Bang Mail tembak, karena agak riskan buat ke tengahnya lagi. Tadi menurut Bang Mail arusnya kenceng banget, terus nggak mungkin juga kita ke tengah. Jadi kita main pinggir-pinggir aja. Dan dapat satu nih lumayan, mana Bang? Lumayan besar. Main besar lah ya. Nih kalau nggak salah ini si Perch Maori. Di ikan ini enak banget rasanya dan hidupnya emang di karang sih. Banyak, biasanya gerombolan. Cuma dapat satu dan biasanya Bang Mail juga pilih-pilih ikan, jadi nggak sembarang ikan dia tembak. Itu sebenarnya keunggulan atau kelebihan kita nangkap ikan dengan cara nembak nyelam. Kita bisa milih ikan mana yang memang buat kita konsumsi, yang enggak kita tetap lepas. Kita sekarang mau bakar-bakar nih, mumpung kemarin kita habis mancing dapat juga, jadi kita mau bakar-bakaran. Oke Bang? Mania, mantap. Sehabis nyelam, sepertinya tepat banget nih kalau hasil mancing dan nembaknya saya olah menjadi masakan. Nggak perlu rumit kalau mengolah ikan yang masih segar kayak gini. Cukup cari beberapa kayu untuk dibakar dan beberapa bumbu di dapur untuk diolah menjadi sambalnya. Untuk urusan bakar, biar saya serahkan kepada Mail. Tapi untuk urusan membuat sambal, sayalah ahlinya. Hahaha. Setelah dibersihkan, ikan langsung diletakkan dekat api yang sudah menyala. Eits, ini tanpa ditambah bumbu apapun loh. Kalau ikan yang masih fresh mah nggak perlu tambahan apapun, pasti sudah enak. Beuh, jadi nggak sabar nunggu ikannya matang. Penasaran kan? Tak terasa, ikan dan sambal telah siap. Saatnya menikmati. Serbu! Jadi Bang? Udah jadi nih. Masakan ala kita-kita. Ikan bakar. Sekarang mau kita nikmatin. Oke Bang? Ayo. Langsung aja Bang. Gak pakai nunggu-nunggu. Selain kaya akan vitamin dan omega, ikan ini juga mengandung karbohidrat. Jadi nggak perlu pakai nasi juga udah cukup kenyang mas bro. Saya masih penasaran dengan tarikan ikan penghuni sungai air Payau di Tanah Serambi Mekah, Mas Bro. Saya pun mengalihkan langkah ke arah barat. Kabarnya, di sana masih memiliki sungai yang isinya predator sungai Payau seperti black bass dan barramundi. Sungai itu bernama Kuala Bubon. Penasaran nggak saya mau kemana? Hahaha. Nih, pagi ini saya lagi ada di Aceh Barat, tepatnya di Melabu. Ini saya rencananya mau masuk ke sungai-sungai air payaunya buat cari predator-predatornya sungai air payaunya Melabu. Melihat kondisi alam dan airnya, kali ini saya yakin, sepertinya saya akan mendapatkan sambaran di sini. Ditemani oleh Ulik, salah satu pemancing yang rajin mengeksplor spot untuk dipancingi, rasa percaya diri saya mendapatkan ikan pun semakin bertambah. Gak apa-apa kan mas bro, pede dulu. Hahaha.
Karena sungainya tidak terlalu lebar dan dalam, saya sengaja memilih perahu dayung agar tidak menimbulkan suara bising dari mesin kapal yang biasanya mengganggu keberadaan ikan. Kembali, teknik casting saya praktekkan di sungai ini untuk mendapatkan sambaran. Menggunakan tali PE berukuran 3 dengan reel jenis BC, serta umpan dengan jenis menyelam. Saya rasa cukup untuk melawan predator di sungai ini. Sementara di kapal lain, masing-masing pemancing sibuk dengan alatnya masing-masing untuk mendapatkan sambaran. Setelah mendayung cukup jauh, serta lemparan yang bertubi-tubi, sepertinya ikan tidak menunjukkan batang siripnya nih. Waduh, mulai panik nih. Masa boncos lagi? Tak terasa hari mulai siang, dan sepertinya air sungai bergerak turun. Karena keasikan melempar, saya dan Uli tidak menyadari bahwa air sungai mulai surut dan perahu mengarah ke daerah yang dangkal sehingga menyebabkan perahu kandas. Waduh, belum dapat ikan sudah harus dorong perahu. Nasib. Surutnya parah ternyata. Jadi mau nggak mau saya sama Uli harus pindah-pindahnya turun, nyeret perahu biar dapat spotnya. Kita mau coba di sini sih karena kata Uli sekitaran sini biasanya mangrove jacknya atau sama baramundi suka main, makanya kita mau tes. Teman-teman yang lainnya masih tahu di mana kita misah. Jadi karena kita pakai perahu dayung, kita enak manuvernya ke tempat-tempat yang sempit pun kita masih bisa masuk. Namun keyakinan saya untuk mendapatkan ikan belum pudar. Apalagi saat air sungai bergerak surut, biasanya potensi strike di momen seperti ini cukup besar. Lempar terus, nggak usah kebanyakan mikir mas bro. Strike! Umpan saya mendapatkan sambaran mas bro. Wih! Dari caranya untuk melepaskan umpan sudah jelas terlihat ikan baramundi atau kakap putih yang saya dapatkan. Mantap! Ternyata dapetnya baramundi nih ikan ini. Udah timbul. Agak susah nih, kalau buat saya sih baramundi agak susah. Baramundinya nih. Ini salah satu ikan predator malam sebenarnya karena dia nokturnal, lihat matanya nyala. Ini lumayan nih saya dapat. Karena ini juga cuacanya kurang terang hari ini, jadi mungkin masih agak gelap, dia masih mau makan. Terus ini sebenarnya baramundi giginya nggak ada ya, giginya halus, gigi halus. Nah dia yang bahaya ini sebenarnya ininya nih, di sisi sininya dia tajam nih. Jadi biasanya kalau misalnya mancing ikan ini dia lompat terus putus bukan karena kena giginya tapi kena pipi-pipinya ini yang tajam, kiri kanannya. Mancing mania. Baramundi memang biasa hidup di sungai air payau. Perkembangan ikan ini cukup pesat di suatu daerah. Bahkan di beberapa daerah di Pulau Jawa, ikan ini menjadi hama para petani tambak udang. Strike! Ho, sepertinya kini Dewi Fortuna ada di pihak saya. Apa nih, Li? Kembali fish on. Wih. Sambaran ikan kembali saya dapatkan. Oke. Sepertinya pilihan saya tepat, menggunakan perahu dayung untuk memancing kali ini. Mangrove Jack. Mangrove Jacknya melabu. Ini kalau menurut teman-teman di sini, ini nggak terlalu besar ya, Li. Biasanya pernah dapat berapa, Li, paling besar, Li? Dapat 7 kilo MG yang pernah dapat di sini. di sini 7 kilo yang paling besar ya. Wih, lumayan ya. Karena emang ini biasanya nggak bisa terlalu besar-besar banget, nggak kayak si black bass. Dan ini emang biasanya emang lebih endemik nih dibandingin black bass. Jadi biasanya si mangrove jack ini lebih banyak. Oke, Li, mancing mania, mantap. Mangrove jack biasanya lebih banyak ditemukan di daerah sungai air payau dibandingkan black bass. Walau masih dalam keluarga spesies yang sama, namun mangrove jack lebih mudah untuk didapatkan karena ikan ini hidup bergerombol, beda dengan black bass yang hidup soliter. Strike! Di kapal lain sepertinya berkah air surut juga dirasakan oleh Abid. Umpan minnow-nya disambar seekor ikan.
Tidak mendapatkan perlawanan yang cukup berarti, seekor mangrove jack berhasil ia naikkan ke atas kapal. Mantap! Mantap. Mancing mania, mantap. Kini giliran teman satu perahu saya yang beraksi. Fish on! Walau ukuran baby, seekor mangrove jack berhasil ia dapatkan. Dan Ulik selamat dari kata boncos. Mantap kawan! Mancing mania, mantap.